Baik, selamat siang Ibu Nora dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok website pemasaran tiket Wisata Putih Kayu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya dan teman-teman akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kelvin Fernando dan ada teman rekan saya, Nelson Marcelino, Adrianus Bagas, dan Kelvin Andrean. Baik, di sini eh, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Baik, untuk pendahuluan akan saya jelaskan di sini. Taman Wisata Punti Kayu memiliki potensi wisata yang besar, namun sistem pemesanan tiketnya yang masih manual menyebabkan antrian dan kurangnya efisiensi layanan. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital, maka dibutuhkanlah platform pemesanan tiket berbasis web yang mudah dan nyaman digunakan untuk uh, pemesanan tiket. Oleh karena itu, perancangan UI UX website pemesanan tiket Punti Kayu penting dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kualitas layanan wisata. Next, metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana data dikumpulkan secara online tanpa turun langsung ke lapangan. Dan juga data diambil dari beberapa website resmi Taman Wisata Punti Kayu dan beberapa website pemesanan tiket wisata lain yang sejenis sebagai bahan perbandingan kami. Proses penelitian dilakukan dengan cara menganalisis tampilan, fitur, dan alur penggunaan website, lalu mengevaluasinya menggunakan prinsip heuristik Nielsen untuk menemukan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing website. Hasil analisis tersebut kemudian kami gunakan untuk membuat rekomendasi desain UI UX yang lebih baik. Desain dan prototipe website dibuat dengan menggunakan Figma dengan bantuan lembar analisis dan daftar evaluasi sebagai panduan. Metode ini bertujuan agar website pemesanan tiket Punti Kayu menjadi lebih mudah digunakan dan nyaman bagi pengunjung. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap testing. Tahap testing adalah pengujian yang dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi forensik terhadap desain UI UX yang telah dirancang. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tampilan website serta alur pemesanan tiket dapat dipahami dengan mudah, berjalan secara efisien, dan memiliki konsistensi desain. Proses pengujian dilakukan dengan menilai prototipe berdasarkan 10 heuristik Nielsen, mengevaluasi alur pemesanan tiket yang terdiri dari 3 langkah, serta meninjau aspek navigasi dan kejelasan informasi yang ditampilkan. Selain itu, desain yang dihasilkan juga dibandingkan dengan praktek terbaik, best practice, dari website perbandingan yang sejenis. Hasil dari tahap testing ini digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan pada desain yang menjadi dasar dalam melakukan perbaikan serta penyempurnaan UI UX sebelum direkomendasi sebagai desain final website pemesanan tiket Taman Wisata Punti Kayu. Next. Dan selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada tahap ini, desain UI UX website pemesanan tiket Taman Punti Kayu dibuat dengan mengambil contoh terbaik dari beberapa website wisata yang sudah ada. Alur pemesanan disederhanakan menjadi 3 langkah agar pengguna tidak bingung dan bisa pesan tiket dengan cepat. Fitur kalender interaktif membantu pengunjung memilih tanggal kunjungan dengan lebih mudah. Sedangkan ringkas pesanan ditampilkan secara jelas dan langsung agar pengguna tahu detail biaya yang harus dibayar. Selain itu, tampilan website dirancang responsif supaya tetap nyaman digunakan di HP maupun perangkat lain. Dengan desain seperti ini, diharapkan proses pemesanan tiket jadi lebih praktis, nyaman, dan bisa meningkatkan kepuasan pengunjung. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan lanjutan. Yang pertama, analisis dilakukan pada 3 website pembanding, yaitu TMII, Gembira Lokazu, Marketplace Wisata. Yang kedua, ditemukan beberapa titik praktik terbaik atau best practice. Alur pemesanan 3 langkah lebih efisien, kalender interaktif, ringkasan pesanan real time meningkatkan kejelasan biaya,
Desain responsif penting untuk penggunaan mobile. Yang terakhir, yang ketiga, masalah umum, navigasi kurang jelas, informasi tiket dan kontak belum optimal. Baik, selanjutnya untuk tampilan Figma-nya saya akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tampilan Figma-nya. Di sini adalah halaman utama ketika kita melogin websitenya. Itu ada sekitar gambar dan juga ada penjelasan singkat. Nah, di sini ada dua button, yaitu button login dan button register. Ketika kita sudah punya login, kita sudah punya akun, kita bisa langsung login. Dan ketika kita sudah belum ada akun, kita bisa langsung register dan tinggal klik saja sini. Dan sini akan keluar dashboard, menu dashboardnya seperti ini. Kita bisa enter full name, juga bisa enter email buat password dan untuk konfirmasi passwordnya. Nah, ketika sudah mengisi, kita langsung bisa klik register dan akan terdaftar. Lalu di sini ada tombol yang ini, yang login di bawah ini. Sorry. Ini login di bawah ini. Kita bisa klik dan akan langsung balik menuju ke halaman login. Nah, ketika kita udah daftar, kita bisa memasukkan email dan password yang kita sudah daftar tadi. Ketika sudah masukin, langsung bisa pencet register login. Nah, di sini juga ada fitur namanya forgot password yang samping ini. Kita bisa klik forgot password ketika kita lupa password. Kita klik. Nah, di sini akan masuk ke menu yang dinamakan create new password. Jadi, kita masukkan email yang kita daftar tadi untuk akunnya, password dan konfirmasi passwordnya. Dan kita submit. Nah, di sini kita langsung ke menu utama. Jadi ini tampilan menu utama pada Figma-nya, aplikasi Taman Putih Kayu ini. Di sini ada seperti biasa ada kayak Di sini kayak menu profile. Di sini ada yang titik 3 ini seperti pengaturan, dan juga di sini ada tombol search juga. Nah, di sini ada tiga menu utama, yaitu home, tiket, dan history. Di sini saya akan menjelaskan tentang home dulu. Home ini apa? Tampilan untuk menjelaskan informasi yang ada di Taman Putih Kayu ini. Contoh, informasi hewan yang ada di Taman Putih Kayu, kita klik aja. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada nama-nama tentang macam-macam hewan yang ada di Putih Kayu. Nah, di sini juga ada informasi tentang faunanya, yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada di Taman Putih Kayu. Bentar. Nah, di sini juga yang ada seperti gambar orang ini apa? Yaitu informasi larangan atau hal yang diperbolehkan di dalam kawasan Putih Kayu. Seperti ini contoh-contohnya. Dan juga ini adalah untuk spot-spot foto yang menjadi ikonik pada Taman Putih Kayu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemesanan tiket. Nah, di sini kita bisa langsung ketika ingin berkunjung ke Taman Putih Kayu, kita bisa membeli tiket melalui website ini, yaitu kita klik di halaman pertama yang ini, tiket masuk. Nah, di sini akan pada menu utamanya akan masuk seperti masukkan email, nama lengkap, nomor handphone, dan tanggal kedatangan. Nah, di sini juga ada fitur untuk menambahkan tiket. Ketika kita ingin membeli tiket sekali banyak, kita bisa menambahkan tiket dengan mengklik icon ini, button ini. Ketika sudah oke, kita bisa langsung ke Buy Now. Nah, di sini akan masuk ke dalam menu pembayaran, dan di sini ada menu-menu ini untuk pembayarannya. Kita
ketika udah oke, kita play now. Nah, akan dia keluar barcode seperti ini untuk kita tunjukkan ke kasir di Taman Putih Kayu nanti untuk di scan. Dan juga untuk selanjutnya, nah di sini kita juga bisa membeli makanan. Contoh ini pesanan makanan. Nah, di sini contohnya ada seperti mie goreng, mie kuah, ada aneka minuman juga. Nah, di sini kita contohkan saja ketika kita ingin membeli makanan yang ada di web ini, aplikasi web ini, kita bisa klik saja untuk menu yang keranjang ini atau cart ini. Ketika kita mengklik cart ini, akan masuk ke dalam yang cart ini. Contoh kita ingin beli mie kuah ditambah air minum dan Milo. Kita klik saja card ini, dia akan otomatis masuk ke dalam sini. Nah, ketika kita sudah klik, kita bisa buka langsung di sini untuk melakukan proses pembayaran. Contoh ini yaitu misalnya contoh Indomie goreng 1, air mineral 1, nasi goreng 1. Nah, total semuanya ketika udah oke, kita bisa langsung payment. Dan akan seperti tadi masuk ke halaman metode pembayarannya. Nah, dan juga akan ketika membayar kita akan dapat kode barcode seperti ini untuk di-scan juga. Oke, selanjutnya untuk nah, di sini juga ada pesanan makanan hewan. Nah, di sini juga contoh makanan hewan. Ini sama pemesannya sama seperti makanan yang tadi, yang makanan Indomie dan lain-lainnya. Kita bisa ketika kita ingin memesan contoh wortel, kita langsung klik saja yang cart ini atau keranjang ini dan otomatis akan masuk ke dalam sini. Dan juga yang masih banyak lagi ini. Nah, kita klik saja. Nah, ini seperti contoh wortel, sayur hijau, pisang contohnya. Kita langsung ke bagian pemesanan dan payment dan akan diarahkan seperti ini juga untuk menu pembayaran. Kita pay now. Nah, di sini juga akan keluar barcode seperti makanan tadi yang barcode-barcode-nya, dan itu juga akan ditunjukkan kepada kasir untuk diproses lebih lanjut. Nah, dan juga di sini ada tiket wahana. Nah, tiket wahana ini contoh kita ingin naik wahana bebek air atau panjat tebing, kita juga sama akan klik saja yang tombol card ini untuk mempermudahkan dan akan masuk ke dalam yang ini. Kita klik saja. Nah, ini contohnya sama, kita akan bagian pembayaran. Nah, di sini juga akan keluar barcode seperti ini. Dan kita ketika sudah selesai payment, kita kasih tunjuk saja ke bagian kasir atau bagian pegawainya. Nah, di sini juga yang terakhir ada history. Nah, di sini history kita membeli tiket. Contoh kita membeli tiket masuk, ini ada tanggalnya dan ini ada jamnya kita membeli tiket. Nah, tiket wahana dan ini totalnya 1. Nah, mungkin dari tampilan Figma dari kelompok kami cukup sekian, dan juga nanti Oke, mungkin dari penjelasan dari tampilan Figma-nya dari saya sudah selesai dan ini ada kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya Bagas. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perancangan UX website pemesanan tiket Taman Wisata Putih Kayu perlu mengadopsi praktik terbaik dari website yang sejenis yang telah dianalisis. Sistem pemesanan tiket yang sebelumnya masih manual dinilai kurang efisien, sehingga memerlukan solusi digital yang lebih modern. Desain yang diusulkan menekankan alur pemesanan yang ringkas dalam 3 langkah, penggunaan kalender interaktif untuk memudahkan pemilihan tanggal kunjungan, tampilan ringkasan pesanan yang jelas dan real time, serta desain yang responsif di berbagai perangkat. Penerapan prinsip UX yang berfokus pada kemudahan penggunaan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengunjung, sekaligus mendukung pengelolaan Taman Wisata Putih Kayu secara lebih efektif dan modern.
Baik, presentasi dari kelompok kami sudah selesai dan kami ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dari kata dari kami mohon maaf dan saya ucapkan selamat siang dan terima kasih.